Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti, NIM 2020131017, mahasiswa semester 3 Prodi Pendidikan Sejarah Universitas PGRI Palembang. Dosen pengampu Bapak Habib Saleh SPD MHUM. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang sejarah Indonesia masa Islam, di mana saya akan membahas tentang proses Islamisasi di Indonesia. Sejarah awal masuknya Islam ke Nusantara. Seperti kita ketahui, Islam lahir di Makkah tahun 611 Masehi, dengan ditandai oleh turunnya ayat Al-Quran yang pertama. Mula-mula ajaran ini berkembang di Makkah dan Madinah, kemudian berkembang di seluruh Timur Tengah, Eropa Selatan, dan ke wilayah timur hingga ke Indonesia. Awalnya, Islam dibawa oleh para pedagang Gujarat, kemudian diikuti oleh orang-orang Arab dan Persia. Para pedagang ini pada umumnya memeluk Islam. Sambil berdagang, mereka menyebarkan ajaran Islam di tempat-tempat mereka berlabuh. Mengenai awal masuknya Islam ke Nusantara, terdapat banyak pendapat yang berbeda. Ada 4 teori yang memiliki pendapat berbeda mengenai dari manakah Islam masuk ke Indonesia itu. Keempat teori itu adalah sebagai berikut. 1. Teori Makkah. Teori Makkah mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Makkah atau Arab. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Tokoh yang memperkenalkan teori ini adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau Hamka, salah seorang ulama sekaligus sastrawan Indonesia. Hamka mengungkapkan pendapat ini pada tahun 1958 saat orasi yang disampaikan pada Des Natalis Perguruan Tinggi Islam Negeri PTIN di Yogyakarta. 2. Teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Gujarat ini terletak di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Tokoh yang mensosialisasikan teori ini kebanyakan adalah sarjana dari Belanda. Sarjana pertama yang mengemukakan teori ini adalah J. Pitts-Nepel dari Universitas Leiden pada abad ke-19. Menurutnya, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan Malabar sejak awal Hijriah. Namun, yang menyebarkan Islam ke Indonesia menurut Pitts-Nepel bukanlah dari orang Arab langsung, melainkan pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke dunia timur, termasuk Indonesia. 3. Teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi. Pencetus dari teori ini adalah Husein Jajaningrat, sejarawan asal Banten. Dalam memberikan argumentasinya, ia lebih menitik beratkan analisisnya pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syiah atau kematian Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad, seperti yang berkembang dalam tradisi tabut di Pariman di Sumatera Barat. 4. Teori Cina. Teori Cina mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia khususnya di Jawa berasal dari para perantau Cina. Orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Cina atau Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia, terutama melalui kontak dagang. Bahkan, ajaran Islam telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi. Masa agama ini baru berkembang. Semua teori tersebut masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan tersendiri. Tidak ada kemutlakan dan kepastian yang jelas dalam masing-masing teori tersebut. Tetapi dari 4 pendapat mengenai tahun masuknya Islam ke Indonesia tersebut, agaknya abad yang paling diterima oleh berbagai sumber, khususnya dari sumber-sumber Islam, adalah pada abad ke-13. Meskipun kemungkinan sebelumnya pedagang-pedagang Arab sudah lama masuk ke Indonesia, namun tampaknya perkembangan Islamisasi yang nyata di Indonesia terjadi sejak abad ke-13. Proses Islamisasi. Proses Islamisasi dapat dimengerti atau diartikan sebagai proses mengajak atau pengislaman terhadap hal-hal yang menyangkut aspek kehidupan manusia yang ada. Proses Islamisasi yang terjadi di Indonesia terjadi secara bertahap dan berlangsung selama berabad-abad. Ini disebabkan karena mengubah pola pikir dan kebiasaan masyarakat sulit dilakukan, apalagi sebelum Islam berkembang. Pengaruh Hindu-Buddha dan kepercayaan lokal telah mengakar dengan kuat. Penyebaran agama Islam di Nusantara dilakukan dengan cara yang damai,
Islam berangsur-angsur diterima karena memanfaatkan dakwah yang bersifat adaptif terhadap karakteristik masyarakat lokal. Proses Islamisasi melalui perdagangan. Mengutip dari buku Arkeologi Islam Nusantara, karya Chandra Sasmita, pembawa agama Islam pada masa-masa permulaan adalah golongan pedagang. Jadi mereka sebenarnya menjadikan faktor ekonomi sebagai pendorong utama untuk berkunjung ke Indonesia. Momen ini diperkirakan terjadi sebelum abad ke-13 Masehi, sekitar abad 7-16 Masehi. Kepulauan Nusantara merupakan kawasan perdagangan internasional yang ramai dikunjungi pedagang dari berbagai bangsa, termasuk Arab, Persia, dan Gujarat. Proses Islamisasi melalui perkawinan. Saluran Islamisasi melalui perkawinan terjadi antara pedagang atau saudagar Islam dengan wanita pribumi. Melalui perkawinan inilah terlahir seorang Muslim. Alhasil, komunitas Islam makin luas. Mengutip dari Jurnal Kajian Proses Islamisasi di Indonesia, tulisan Latifah Dalimunte, jalur perkawinan lebih menguntungkan apabila terjadi antara saudagar Muslim dengan anak bangsawan atau anak raja, karena mereka kemudian turut mempercepat proses Islamisasi. Contohnya adalah perkawinan Raja Brawijaya dengan Putri Campa yang melahirkan Raden Fatah atau Raja pertama Demak. Proses Islamisasi melalui pendidikan. Islamisasi juga dilakukan melalui pendidikan. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari peran para pengembara sufi dan tokoh agama. Penyebaran Islam melalui pendidikan awalnya terjadi di lingkungan keluarga, kemudian berkembang di surau, masjid, pesantren, dan akhirnya masuk di rumah para bangsawan. Di Pulau Jawa, penyebaran Islam melalui pendidikan dilakukan oleh Wali Songo. Mereka mendirikan pesantren untuk mendidik santri tentang agama Islam. Diharapkan, setelah selesai menuntut ilmu, para santri dapat pulang ke kampung halaman untuk berdakwah menyebarkan Islam. Proses Islamisasi melalui tasawuf. Tasawuf merupakan ajaran ketuhanan yang berfokus pada pembersihan diri. Para ahli tasawuf juga memiliki ilmu menyembuhkan penyakit dan pengetahuan soal medis. Menurut Chandra Sasmita, ahli tasawuf hidup dalam kesederhanaan, selalu berusaha menghayati kehidupan masyarakat dan hidup bersama di tengah-tengah masyarakat. Dengan tasawuf, bentuk Islam yang diajarkan ke penduduk pribumi mempunyai kesamaan dengan kepercayaan mereka yang sebelumnya menganut agama Hindu. Dengan demikian, agama baru ini mudah dimengerti dan diterima. Proses Islamisasi melalui kesenian. Kesenian juga menjadi media dakwah Islam. Para penyebar agama Islam tidak mengubah kebudayaan yang telah ada, namun memanfaatkan kebudayaan tersebut sebagai sarana untuk menyebarkan agama. Sunan Bonang merupakan sosok di balik tembang Tombowati. Selain itu, Sunan Bonang juga seorang dalang. Beliau mengubah lakon dan memasukkan tafsir-tafsir khas Islam di dalam cerita. Sunan Kalijaga menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara suluk sebagai media dakwah. Beliau juga merupakan tokoh pencipta baju takwa. Perayaan Sekatenan, Layang Kalimasada, dan lakon wayang Petruk Jadi Raja. Seni tersebut membuat banyak orang tertarik, bahkan berhasil membuat sebagian adipati di Jawa memeluk Islam melalui Sunan Kalijaga. Jelaslah bahwa Islamisasi di Indonesia terjadi dan dipermudah karena adanya dua pihak, yakni orang-orang Muslim yang datang dan mengajarkan agama Islam dan golongan masyarakat Indonesia sendiri yang menerimanya. Dalam masa-masa keguncangan politik, ekonomi, dan sosial budaya itu, Islam sebagai agama dan budaya dengan mudah pula memasuki dan mengisi masyarakat Indonesia yang sedang mencari pegangan hidup. Lebih-lebih, cara-cara yang ditempuh oleh orang-orang Muslim dalam menyebarkan Islam disesuaikan dengan kondisi sosial budaya yang telah ada. Jadi, pada taraf permulaan Islamisasi dilakukan dengan saling pengertian akan kebutuhan dan kondisinya. Itulah video singkat yang saya buat tentang proses Islamisasi di Indonesia. Selain bertujuan untuk memenuhi tugas UTS yang diberikan dosen, saya berharap agar video singkat saya bermanfaat bagi orang banyak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.